Kita capek kalau ngeliat suami ada perawan lewat, betel dibetulin, capek kita kan. Ya Allah, punya tetangga baru, suami rajin banget nyapu halaman. Capek hati, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa menatap wajah ibu-ibu solehah, calon ibu solehah yang mudah-mudahan dari tempat ini banyak kebaikan yang bisa kita tebarkan, banyak generasi robbani yang lahir dari rahim ibu-ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, suami yang sayang, anak cucu yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kelak mengumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Apa artinya? Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja. Yang ditanamkan sama Rasul apa? Rasa takut, takut kepada Allah. Maka pesan beliau, bertakwalah kepada Allah di mana saja. Bukan hanya di Masjid Darussalam Kota Wisata, tetapi dianjurkan takut kepada Allah di mana saja. Kemudian apa hadis yang dilanjutkan? Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka keburukan itu akan dihapus oleh kebaikan yang kita lakukan. Hari ini kita sudah bikin dosa belum? Kayaknya enggak gitu ya, kayaknya. Tapi boleh jadi ada hati anak kita yang terluka, hati pasangan kita yang terluka. Kemudian ibu-ibu hadir di pengajian ini, mudah-mudahan hadirnya kita di sini menghapus keburukan yang barusan kita lakukan. Amin. Dan tentunya keburukan di sini keburukan yang tidak direncanakan, bukan sengaja ya, tetapi memang dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, maka keburukan-keburukan kita yang kita lakukan hari ini terhapus dengan amal soleh. Maka Rasulullah pesannya apa? Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang kita lakukan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini lanjut masuk surga bersama keluarga bagian kedua. Oke teman-teman, boleh buka surat 13, surat Ar-Ra'd, di mana di situ Allah memberikan kepada kita bocoran kalau ingin masuk surga bersama keluarga, maka kita sama-sama mengamalkan surat 13 ayat 21. Kemarin alhamdulillah yang hadir kemarin bulan lalu, maksud saya sudah kita bahas menggapai surga bersama keluarga nomor 1 sampai nomor 3 gitu ya. Insya Allah hari ini nomor 4. Maka baiknya kalau ngaji itu jangan sip-sipan. Kalau ngajinya sip-sipan ketinggalan. Jadi boleh qori'ah kita tolong bacakan surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 20 sampai 23. Boleh terjemahannya saja boleh, sama ayatnya boleh, silahkan bebas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintah Allah dan agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Adn. Mereka masuk di dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dan nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk di ke tempat-tempat yang mereka semua dari semua pintu. Dan sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Masya Allah, Masya Allah. Baca ayat ini kita melayang ya, enak ya. Kalau bisa kumpul di surga bersama anak cucu kita, nenek moyang kita. Maka Allah tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan. Pengen banget masuk surga bersama keluarga. Jadi di sini Allah memberikan tips kalau mau masuk surga bersama keluarga, lakukan 8 hal ini. Yang pertama kemarin apa? Ada yang ingat gak? Memegang teguh dengan janji Allah. Berpegang teguh dengan janji Allah, sebagaimana janji kita waktu masih di alam arwah. Kita berjanji, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuh pegang teguh sampai mati. Karena pesan Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Itu pesan Allah, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Kalau mau masuk surga bersama keluarga, kita jaga keluarga kita semuanya agar mereka istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir usia. Itu kemarin pertama itu. Kedua apa? Menjalin hubungan silaturahim. Mungkin teman-teman yang hadir masih ingat model silaturahim, level silaturahim, urgensi silaturahim, manfaat silaturahim, itu sudah kita bahas. Yang ketiga apa? Kata Allah di sini, wa yakhshawna rabbahum. Yakhshawn itu apa? Takut sekali sama Allah, takut bikin dosa. Mengapa? Karena Allah mengirim duta-dutanya untuk mengawasi kita. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Malaikat raqib itu CCTV-nya. Ini ibu-ibu, teman-teman yang hadir di sini ada CCTV. CCTV-nya dari Allah langsung melalui malaikat raqib. Maka malaikat itu membicarakan, mendoakan kita, barakallah, barakallah, barakallah. Untuk jamaah Masjid Darussalam yang sedang duduk di kajian, didoakan sama para malaikat, Masya Allah. Makanya orang yang duduk di majelis ilmu itu hatinya tenang ya. Belum nyuci tenang, belum masak tenang. Nanti pulang ke rumah baru ingat lagi tuh, ya Allah belum ini, belum itu. Banyak kan pikiran kita, tapi waktu duduk di sini kan tenang. Apalagi yang senderan, tenang sambil baca doa tidur. Tenang sekali kita. Sering-sering duduk di majelis ilmu. Allah dengan bangga menyebut nama kita satu persatu, dari yang pertama datang sampai yang terakhir datang. Sebelum doa penutup majelis, namanya dimention sama Allah, disebut sama Allah. Kita kalau di tag saja sama teman kita, di mention sama teman kita, ya Allah namaku disebut gitu kan. Sama manusia saja kita bangga, apalagi yang menyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang lebih keren dari Allah? Kalau Allah sudah menyebut nama kita, malaikat sudah menyebut nama kita, nanti ketika di hari kiamat mereka hafal dengan wajah kita, mereka hafal dengan kegiatan kita. Oh pantaslah kalau dia masuk surga. Kalau ada seorang hamba masuk neraka, sedih mereka. Hamba ini rajin ngaji, hamba ini rajin melakukan amal soleh, bagaimana mungkin begitu? Maka kenapa orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu
masalahnya insya Allah selesainya lebih gampang karena dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan yang ketiga, kalau mau selamat dari api neraka, mau kumpul bersama keluarga di dalam surga, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada duta-duta Allah yang mengawasi kita. Kalau sudah takut sama Allah, maka hisabnya bagus. Gini, jika seorang murid takut banget nilainya jelek, dia rajin belajar nggak? Rajin. Gurunya bilang besok anak-anak bawa buku PR, kerjakan PR halaman sekian sampai sekian, dikerjakan nggak sama dia? Dikerjakan. Kenapa? Takut sekali rapotnya buruk, takut rapotnya jelek, maka mereka akan melakukan apa saja yang gurunya perintahkan. Terus gurunya bilang jangan nyontek ya. Oke Bu Guru, itu kita takut sekali dengan Pak Guru dan Bu Guru yang mengajarkan kita. Masa kita nggak takut sama Allah? Padahal yang ngasih surga dan neraka Allah, yang punya surga dan neraka Allah. Jadi wajar kalau Allah membuat peraturan, membuat rambu-rambu yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Yang menciptakan kita Allah, yang mengatur hidup kita Allah. Sehingga kelak akan Allah tempatkan yang layak buat kita. Kalau kita ternyata punya amal yang baik, amal soleh, surga untuk kita insya Allah. Sebaliknya jika amal buruk yang kita lakukan, na'udzubillah, mampir ke neraka dan kita nggak sanggup kita masuk neraka. Jadi kalau kita lagi bikin dosa, kita terkadang berpikir, ya Allah, kita kok sanggup bikin dosa? Kok bisa bikin dosa padahal kita nggak sanggup kalau dimasukkan ke dalam api neraka, kita nggak sanggup. Maka orang yang selamat dari api neraka, yang akan dimasukkan ke dalam surga, yang punya rasa takut kepada Allah. Apa yang disebut dengan ihsan? Ihsan itu anta abudallah ka'annaka tarah. Ihsan itu ada dua level. Yang pertama, dia beribadah seakan-akan melihat Allah, melihat dengan hatinya, melihat dengan firasatnya. Kalau kita belum sampai ke level itu, turun ke bawah ke level berikutnya, yaitu kalau kamu tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Itu definisi ihsan tuh begitu. Anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi level yang pertama namanya musyahadah, bisa melihat Allah dengan hatinya. Yang kedua, kalau nggak bisa melihat Allah, turun ke bawahnya muraqabah. Jadi ada musyahadah, ada muraqabah. Kalau musyahadah dia merasa melihat Allah dengan mata hatinya, dengan firasatnya, dengan basirahnya. Kalau kita belum selevel itu, minimal kita merasa dipantau sama Allah. Itu level muraqabah. Kalau orang merasa dipantau, takut bikin kesalahan, takut bikin dosa, takut bikin maksiat. Maka orang-orang yang taubat dengan dosa masa lalu, oh itu bahagia, Allah bahagia banget Allah itu. Misalnya kita punya kendaraan itu kesayangan kita, terus tiba-tiba kendaraannya hilang. Aduh, kita panik, ya Allah, itu kan barang kesayangan saya, kendaraan kesayangan saya. Tiba-tiba ada informasi, Bu, mobilnya ditemukan. Kita bahagia nggak, Bu? Bahagia. Allah melihat hambanya bertaubat, bahagianya melebihi bahagianya seorang hamba yang kendaraannya hilang kemudian ditemukan kembali. Jadi kalau ada orang taubat, Masya Allah, dia datang lagi. Aku rindu dengan hambaku yang satu itu. Dia hadir lagi, dia datang lagi kepadaku, dia mohon ampun lagi kepadaku. Allah bahagia banget. Saya pernah ketemu dengan seorang wanita yang sedang kecewa, suami selingkuh, bisnis hancur, anak-anak luar biasa ujiannya. Temannya bilang, Bu Fatia minta waktu 5 menit. Teman saya ini mau murtad katanya, karena kecewa. Akhirnya
Saya ketemu 5 menit karena saya ada agenda lagi. Saya tanya, Ibu ada yang ingin disampaikan saya? Dia jawab, Bu Fatihah, Allah di mana? Allah kemana? Saya sakit, keluarga saya berantakan, suami saya selingkuh, bisnis saya hancur, Allah kemana? Namanya orang lagi marah, kita dengarkan saja sampai dia selesai. Saya balik tanya, Ibu sholat? Kadang-kadang, dia bilang. Kan lagi marah kan, jadi jawabnya. Ibu puasa? Ya kadang-kadang. Ibu hadir di pengajian? Ini baru pertama ngaji gitu. Terus dia lagi marah, kita dengarkan. Saya bilang sama ibu ini, Ibu, Allah nyari ibu. Di tempat orang sholat ibu nggak ada, di tempat orang puasa ibu nggak ada, di tempat orang sedekah ibu nggak ada, di pengajian ibu nggak ada. Ibu kemana selama ini? Ibu nyari Allah, ibu merasa Allah meninggalkan ibu. Salah, saya bilang. Justru selama ini ibu yang meninggalkan Allah. Allah cari ibu, di tempat pengajian ibu nggak ada, di tempat sholat ibu nggak ada, di tempat orang puasa nggak ada, di tempat orang bersedekah ibu nggak ada. Ibu kemana? Saya bilang. Bukan Allah yang meninggalkan ibu, ibu yang meninggalkan Allah. Kemana ibu selama ini? Mulai nangis dia. Betul Allah nyari saya, Allah nyari ibu. Ibu kemana? Saya bilang. Mulai nangis. Terus gimana dong? Ibu duduk di pengajian lagi besok, bulan depan kita ngaji lagi, bulan depan kita ketemu lagi. Ibu hadir ya? Saya bilang. Iya. Ketemulah bulan depan. Saya tanya sama temannya, gimana? Dia jadi murtad nggak? Alhamdulillah nggak jadi, Bu, katanya. Bahkan dia hadir lagi hari ini. Ketika ketemu Bu Fatihah, saya ngaji lagi. Tapi saya belum pakai jilbab. Nggak apa-apa, saya bilang hadir saja di pengajian. Karena orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu sesungguhnya dimudahkan langkahnya sama Allah. Kita nggak ketemu ibu hari ini tanpa izin Allah. Langkah kita nggak dipermudah kecuali sama Allah. Enaknya kalau pagi-pagi ngapain? Rebahan, scroll TikTok, YouTube, gitu kan. Tiba-tiba kita bilang, besok ngaji yuk di Masjid Darussalam. Langkah kita dipermudah, hadir kita di sini dipermudah. Itu karena Allah sayang banget sama kita. Dibimbingnya langkah kita ke tempat ini, masya Allah. Jadi nggak mungkin orang yang kumpul bersama orang baik-baik jika dia tidak punya hati yang baik. Walaupun dosa masih kita lakukan, minimal kita masih punya hati yang baik untuk kumpul bersama orang-orang baik. Karena jika Allah menghendaki kebaikan dari seorang hamba, Allah akan pertemukan dia dengan orang baik-baik. Maka orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tanamkan ke dalam jiwanya rasa muraqabah, yaitu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat kita akan bahas hari ini, wa yakhafuna su'al hisab. Jadi kalau yang pertama berpegang teguh dengan janji Allah, yang kedua menjalin silaturahim, yang ketiga takut sekali kepada Tuhan mereka, takut sama Allah, maka yang keempat mereka takut dengan hisab yang buruk. Kalau mau masuk surga, tanamkan ke dalam jiwa kita takut dengan hisab yang buruk. Hari kiamat disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Dihitung, ditanya, dimintakan tanggung jawab apa yang sudah kita lakukan selama hidup kita. Ini kaki kita ini tidak akan pernah bergerak, tidak akan pernah pindah tempat sebelum kita menjawab 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimintakan tanggung jawab oleh Allah? Yang pertama, umur kita. Ibu-ibu yang hadir di sini umurnya berapa? 20 ke atas, 30 ke atas ya. Ditanya selama umurmu, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu dapat hidayah kapan?
Apakah kebaikan yang kamu lakukan atau keburukan? Ditanya. Bagaimana perilakumu dengan orang tuamu? Bagaimana adabmu dengan suamimu? Bagaimana suami kepada istrinya, dan bagaimana kita menggunakan waktu yang Allah berikan ini kepada anak-anak kita, kepada sahabat-sahabat kita? Ditanya sama Allah. Ini kaki ini gak akan pernah bergeming, gak akan pernah pindah sebelum bisa menjawab pertanyaan yang pertama, umur kita. Jadi kalau misalnya kita saat ini katakanlah umurnya ada yang 40, umur 40 itu umur dimana 2/3 sudah kita gunakan, sisanya tinggal 1/3 lagi. Kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umur umatku antara 60 sampai 70. Berarti yang umurnya sudah 60 tinggal menghitung saja. Yang umurnya 40 sudah dipakai 2/3. Makanya umur 40, mudah-mudahan ya ini tidak terjadi. Umur 40 itu kalau dia sudah baik, insya Allah husnul khotimah. Tapi 40 masih ke diskotik, masih buka aurat gitu ya, khawatir gitu. Kalau 40 tahun masih senang dosa, masih senang berbuat maksiat, masih BCA gitu ya, takut juga dia. BCA boboci yang gitu. Boci-boci ya, selingkuh, berzina, itu ngeri itu. Kalau umur 40 masih berani melakukan dosa. Kenapa? Karena 2/3 dari umur kita sudah kita gunakan. Bodi kita kan sudah tidak muda lagi. Rambut pun sudah meninggalkan dunia hitam. Jadi sudah ada kode dari Allah gitu. Leher banyak perisketannya. Wajah tidak mulus lagi, kolesterol naik, asam urat naik. Belum lagi nanti penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Itu kalau perempuan karena melahirkan, biasanya penyakitnya itu mulai banyak di usia 40. Kalau laki-laki usia 40 itu mulai ngomong poligami. Itu usia 40. Makanya suka nggak ketemu antara istri dengan suami kan. Suami lagi seneng-senengnya ngomong poligami, kita lagi mikirin asam urat, darah tinggi. Bisa kita bayangkan seperti apa rumah tangga kita gitu. Terus gimana dong? Suami harus menjaga perasaan istrinya. Ya, bicaranya jangan melukai gitu. Istri pun mulai pandai merawat diri. Perawatan itu dibolehkan, bahkan dianjurkan gitu. Karena kita tahu, suami mulai ngompol nih, penampilan kita agak menarik. Jangan sampai penampilan kita biasa-biasa saja. Karet bekas bungkusan gado-gado ditempel di sini. Gantilah, beli jepit yang indah, baju juga indah. Ibadah kok itu Bu, ibadah gitu. Nanti kan ditanya sama Allah, selama umur kamu sekian kamu ngapain saja, kan begitu. Pengennya kita walaupun ndak solehah banget, nggak ibadah terus, tetapi pengen semua orang bersaksi bahwa kita orang baik gitu kan. Anak kita bersaksi kita ibu yang baik, suami bersaksi bahwa kita istri yang baik, teman-teman kita bersaksi bahwa kita orang baik. Jangan cari musuh, biarkan mereka membuli kita, mencaci maki kita. Mereka sedang mengirimkan pahala buat kita. Cari musuh gampang, cari teman baik itu susah. Jika teman-teman ibu-ibu punya teman-teman yang baik, genggam tangannya itu, jangan dilepaskan. Dia yang ngajak kita pengajian, dia yang mengingatkan kita kepada akhirat, genggam tangannya, itu teman baik itu begitu tuh. Kalau teman yang sekadar ngajak nongki banyak, teman yang ngajak senang-senang banyak, tapi teman yang mengajak kepada akhirat itu sedikit. Teman yang sebenarnya adalah teman yang mengajak kepada jalan yang benar, bukan yang membenarkan semua tindakan kita. Kalau teman cuma benar Mbak, benar setuju Mbak, benar, banyak yang begitu. Bagaimana kalau kita healing? Benar Mbak, kita butuh healing, banyak. Bagaimana kalau kita benar, belum selesai, benar saja udah dia. Itu banyak yang begitu. Tetapi yang mengajak kepada kebenaran jarang.
Maka umur kita akan ditanya. Nih Argo, nih contoh nih Argo. Ibu udah balik semuanya kan yang ada di sini ya. Udah mau balik lagi gitu ya malah ya. Nih Argo, haid, Argo mulai jalan. Duduk di sini jalan ibu, kanan. Sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ke kanan. Buka Al-Quran ke kanan, gitu ya. Pulang ngaji ke kanan. Tiba-tiba di jalan ngelihat seseorang mulai ngerumpi, lihat-lihat ke kiri, nah ke kiri dia. Belum lagi ada ngelihat Bu Susi nggak barusan, bajunya sama jilbabnya nggak matching, iya nggak matching, ke kiri tuh, hati-hati. Terus kita nongkrong yuk, nongkrongnya nggak apa-apa, makan dulu yuk sebelum gitu ya, nggak apa-apa sebetulnya. Cuma waktu nongkrong itu mengomentari yang ada di situ, itu yang nggak boleh. Lihat suaminya ganteng banget, istrinya iya. Nah ke kiri tuh, na'udzubillah. Sampai pulang ke rumah, astagfirullahaladzim, baru pulang ngaji, tapi lisan tidak terjaga. Ini kalau banyak dosanya ke kiri. Hati-hati nih umur kita nih begini, maju mundur. Nggak cantik, kalau mundur tuh nggak cantik. Maju terus kita harusnya. Gitu ya, maju lagi. Jangan maju mundur cantik, tidak, dosa itu nggak cantik Yura, gitu ya. Jadi dosa tidak cantik Yura, kita ke kanan saja gitu ya. Oke. Terus yang kedua yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tubuh kita. Yang pertama tadi apa? Usia. Yang kedua, tubuh ini capeknya ngapain? Capek yang pahalanya besar itu capek menuntut ilmu. Ibu punya anak sedang belajar, entah itu di sekolah agama atau sekolah umum, dia capek. Itu capek yang disayang sama Allah itu. Ibu duduk di sini capek, 1 jam gonta-ganti kaki berapa kali saya perhatikan. Kayaknya capek banget gitu ya, tangan udah sikutnya di kanan, sikut kiri, ganti lagi gitu, bolak-balik ke toilet. Ya Allah, 1 jam itu udah bolak-balik berapa kali gitu ya. Saking capeknya ya Bu dari pagi, Masya Allah. Tapi itu capek yang disayang sama Allah, pahalanya besar. Ibu hamil 9 bulan itu puncaknya capek, itu wahnan ala wahnin, capek di atas capek, puncaknya capek itu ibu hamil. Kalau dia ikhlas, berharap pahalanya seperti seorang mujahid yang tahajud setiap malam dan puasa setiap hari. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas sayang. Apalagi kita mengkomparasi tubuh ini dengan tubuh suami. Enak sekali suami cuma menikmati buah hatinya. Kita 9 bulan ini pegel itu pegel gitu kan. Tidur miring ke kanan salah, ke kiri salah, nelentang meninggal gitu kan. Nelentang, tang ditelen, ini enggak, bukan terlentang, nelentang. Tengkurap lebih parah lagi, itu capek. Iya, kalau tengkurap seperti jungkat-jungkit kan jadinya kan gitu. Makanya capek di atas capek perempuan itu. Bayangkan kalau ada seorang suami yang tidak menghargai lelahnya istri, itu bisa kita pertanyakan tuh, kenapa dia menikahi wanita itu? Kalau cuma untuk diselingkuhi, untuk KDRT, kenapa dinikahi? Kalau tidak suka, antarkan istrinya ke orang tuanya. Sedih kita kalau melihat perempuan ada dipukuli gitu ya, perempuan dikhianati, dia nggak tahu anak perempuan ini di rumahnya disayang, anak perempuan ini dimanja. Ketika ibunya melepaskan untuk suaminya, itu orang tua nangis. Kenapa nangis? Karena dia belum tahu apakah aku menyerahkan putriku kepada orang yang tepat, apakah mantuku ini menjadi imam yang baik. Dia nangis sebetulnya. Jika ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu orang tua itu sakit sekali, sakitnya melebihi anaknya. Jadi ini luar biasa kalau misalnya kita menikah ya, suami kita mungkin ekonominya tidak seperti yang kita harapkan, kita capek gitu ya, capek ngurus anak, capek nyuci, ngepel,
urusan-urusan rumah tangga karena tidak ada ART, itu pahalanya besar, Masya Allah. Kenapa? Karena sebetulnya sebuah amal soleh itu di rumah. Suami punya kewajiban memberikan kepada kita sandang, pangan, papan. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, istri itu tinggal buka mulut aja disuapin gitu. Sebetulnya, kenapa? Sandang, pangan, papan itu kewajiban suami. Tapi kan dengan kebaikan istrinya masak gitu kan, karena tidak ada ART, dia nyuci piring, itu amal yang pahalanya luar biasa karena itu bukan kewajiban. Mengapa ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri? Ketika saya posting di Instagram saya, wah itu bapak-bapak banyak yang bully gitu kan. Haters saya tambah banyak ini gitu ya. Banyak yang julid lantaran saya mengambil pendapat Imam Syafi'i. Jadi dulu ada seorang pria datang ke rumah Umar. Ketika pria ini berkata bagaimana Umar gitu ya mendidik, mengkondisikan istrinya sehingga bisa menjadi istri yang baik. Karena istrinya dia ngomel-ngomel terus gitu, ngomel-ngomel, marah-marah. Kalau perempuan udah capek tuh ngomelnya sering. Perempuan itu kan ngemil, ngemol, ngomel. Dia kalau capek ngomel gitu. Akhirnya dia datang ke rumah Umar. Sampai di rumah Umar, istrinya Umar juga lagi marah-marah. Apa kata pria ini? Perempuan di mana-mana sama aja gitu. Mau pulang kan? Ketika akan pulang Umar melihat, duhai Fulan, apa yang membuatmu datang ke rumahku? Ngadulah pria ini, istriku cerewet, istriku begini. Apa kata Umar? Biarkan, coba. Umar khalifah yang paling berani, yang paling tegas, pedang terhunus, tapi sama istrinya ngalah. Biarkan istrimu cerewet, biarkan, kata Umar. Biarkan istrimu ngomel-ngomel, biarkan, kata Umar. Kenapa? Dia telah mencuci pakaian kita, coba. Dia mengandung anak-anak kita, dia melahirkan buah hati kita, dia mencuci pakaian kita, dan dia memasak buat kita. Padahal itu bukan kewajibannya, kata Umar. Kalimat Umar ini yang dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa memasak dengan mencuci bukan kewajiban. Apa definisi kewajiban? Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Kita belum nyuci, dosa bu. Kalau memang itu kewajiban. Belum masak, dosa lagi, kan gitu. Maka wajar kalau sebagian Imam Syafi'i berpendapat memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri tetapi amal soleh. Ikhlaskan ibu-ibu yang nyuci, masak, nyapu gitu ya. Qadarullah mungkin rezeki suami belum mencukupi untuk memanggil atau menggunakan ART. Terus bagaimana kalau yang sudah punya ART, ada yang bantu masak, bantu nyuci gitu ya. Pandai-pandai berterima kasih kepada suami. Mas makasih, saya nggak masak, nggak nyuci gitu. Kalau sudah dibantu sama asisten kita pun tidak pandai berterima kasih, mau dengan cara apa lagi gitu. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih gitu. Karena suami pengertian, kita pun paham akan hal itu. Maka capek-capeknya kita mendidik anak ya, ngusap dada terus kita. Anak yang umurnya 0 sampai 7 capek di badan. Yang 7 tahun kedua capek di hati. Mandi nak, tar, kita ditembak terus tar gitu ya. Entah berapa kali kita mati gitu kan. Sholat nak, tar, mandi, tar, semuanya tar. Sampai kita ya Allah nak gitu. Capek hati kita. Tahu apa yang Allah berikan sama kita? Pahala, Masya Allah. Nangisnya kita mendidik mereka pahala. Capek hati kita mendampingi pasangan, itu pahala semua itu, Masya Allah. Kenapa? Karena tubuh ini capeknya digunakan untuk kebaikan. Maka ikhlaskan, belajar, kita sama-sama belajar bagaimana saat capek, alhamdulillah Allah sedang menggugurkan dosa. Capek hati, alhamdulillah Allah sedang menggugurkan dosa. Kita capek kalau ngeliat suami
ada perawan lewat, betel dibetulin, capek kita kan. Ya Allah, punya tetangga baru, suami rajin banget nyapu halaman. Capek hati, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Maka capek yang disayang tadi ya, menuntut ilmu, menebar kebaikan, mendidik anak-anak, menservis keluarga, jihad fisabilillah, itu capek-capek yang Allah seneng, Allah balas dengan pahala berlipat ganda. Itu yang ditanya nanti. Jadi kalau tubuhmu capeknya buat apa? Ini, Masya Allah, balasannya surga insya Allah. Kalau untuk kebaikan. Kemudian yang dihisab yang ketiga apa? Ilmu. Ilmu ditanya. Berapa usiamu ketika kamu memahami ini? Kapan kamu hijrah? Kapan kamu mulai berubah ke arah yang lebih baik? Kapan mulai mengamalkan ilmumu? Tuh kapan ditanya semua sama Allah. Orang yang berilmu itu hisabnya lama. Orang kaya dengan orang berilmu hisabnya lama. Karena pertanyaannya panjang. Dari mana dapatnya gitu. Dan dikemanakan. Walaupun hadisnya di harta ya, di harta. Nanti itu hisab yang keempat. Ilmu pun sama. Kita ngaji hari ini dapat ilmu apa? Surat yang kita bahas apa? Ini ngebet Al-Quran, ini pahala ini. Ibu-ibu download di HP, ngeliat juga kan ayat-ayat Allah. Oh Allah ngajarin kita begini. Takut dengan hisab yang buruk, takut. Aduh takut banget deh kalau ilmu kita tidak bermanfaat. Dulu saya pernah tinggal di daerah Kumis dan Jenggot. Kumis itu kumuh dan miskin. Jenggot jejeran got, banyak comberan gitu ya. Keluar pintu comberan gitu. Nah qadarullah, baru pulang, saya ingat baru pulang dari Pakistan, kita belum tahu kondisinya. Sampai seorang ibu datang ke rumah saya, Bu Fatia, kalau ada orang pinter, dia mengetahui banyak hal, sementara di sekitarnya tidak tahu, gitu. Nggak bisa baca Quran, nggak sholat, itu orang pintarnya ditanya nggak ya? Gitu dia nanyanya. Saya bilang ditanya, kenapa dia punya ilmu tetapi orang terdekatnya nggak paham. Apa jawab dia? Nanti Bu Fatia ditanya loh sama Allah gitu. Kita baru pulang udah diancam begitu coba. Nanti Bu Fatia ditanya, kenapa? Saya bilang, di sini banyak yang belum paham cara sholat, belum bisa baca Quran. Saya bilang kemarin ibu-ibu baca yasinan kok, saya ikut baca yasinan mereka bisa. Betul mereka baca yasinan, tetapi sesungguhnya mereka hafal saja. Tapi kalau nunjuk yasin, itu yang mana enggak tahu dia, nggak bisa baca Quran. Saya bilang kalau begitu panggil teman-teman yang mau belajar baca Quran datang ke rumah. Bawa badan saja, insya Allah Iqra ada di rumah saya, Quran ada di rumah saya, kerudung atau jilbab ada di rumah saya. Mulai itu datang. Awal-awal sekali itu ya, sebelum saya punya aktivitas rutin gitu ya, saya minta mereka belajar Iqra dari umur yang 35-40 sampai umur 70 datang ke rumah. Jadi kita menggunakan otak kanan, a tiang a gitu kan, ba perahu yang ikannya di bawah ba, ta yang seperti mata. Jadi karena umur mereka udah gitu, tok kayak martil, tok gitu. Jadi mereka tuh ngajinya begitu. Qadarullah 3 bulan karena mereka pengen benar-benar baca Quran, bisa baca Quran gitu. Seneng gitu ya mereka baca Quran. Jadi di rumah habis selesai masak mereka pada baca Iqra kedua, ada yang Iqra kelima dan seterusnya. Seneng banget gitu. Dan Masya Allah ketika, mohon maaf ya, ketika ada seorang ibu suaminya preman, suka minum. Nah suaminya pulang malam hari, habis minum dia mabuk, pulang ngeliat istrinya lagi sholat tahajud gitu. Kaget ya. Karena selama ini jangankan sholat tahajud, sholat 5 waktu saja tidak gitu. Kamu sholat, baca Quran aja gak bisa, udah bisa kata istrinya. Dites tuh sama suaminya, betul bacaan Qurannya gitu ya. Sampai ditanya dari mana, terus gimana. Suaminya tuh hormat sekali sama kita, sama keluarga. Karena gak nyangka di usia yang sudah tua, istrinya bisa baca Quran, bisa sholat, bisa.
Jadi artinya kita tidak boleh melihat orang lain itu negatif saja gitu. Dia punya sisi baiknya. Nah akhirnya mereka mengapa? Umi makasih, mudah-mudahan kita punya istiqomah, bisa baca Quran, bisa sholat dan seterusnya. Jadi ilmu, saya bilang ditanya ini ilmu kita yang sudah kita sebarkan apa. Perempuan itu suka pelit sama ilmu. Mbak masakannya enak, bumbunya apa sih? Cuma cabai bawang aja. Dia ngasih tahu cuma cabai bawang. Padahal bumbu yang lain banyak banget, dia nggak kasih tahu kan gitu. Mbak ya Allah mukanya glowing banget. Pakai apa sih? Cuma air wudhu gitu. Padahal dia pakai pelembab, pakai krim malam, krim pagi, krim ini, krim itu. Dia nggak kasih tahu itu. Tapi terkait ilmu yang kita dapatkan, jangan pelit-pelit. Mbak hari ini ngaji di sana apa? Oh ini kita bahas tentang masuk surga bersama keluarga gitu. Kita sembelih itu hewan bareng-bareng, kita makan dagingnya. Ilmu ini seperti hewan sembelihan yang besar. Ada pepatah mengatakan apa? Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid bil hibalil wathiqah. Ilmu ini binatang buruan dan tulisan itu adalah ikatannya. Maka ikatlah binatang buruanmu dengan kuat. Ikatan itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk rekaman. Kan sekarang begitu ya, di era digital banyak. Kalau misalnya kita punya hewan buruan tetapi tidak kita ikat, besok pagi ketika kita akan sembelih bersama keluarga kita, hewan buruannya lepas. Kamu ngaji sama Bu Fatir dapat apa Bunda? Sebentar ya, kemarin aku catat di mana ya? Ternyata dia nyatatnya di tisu. Nyatat di situ ketika keringetan dikuel-kuel dibuang. Itu sama saja dia dapat ilmu atau dapat hewan buruan tapi mengikatnya tidak kuat. Kalau ini di sini kan masya Allah ya rajin. Ada yang jiping, ngaji kuping. Ada yang jiro, habis ngaji ditaro. Tapi yang penting diikat gitu kan. Yang penting diikat. Apalagi masya Allah Masjid Darussalam itu memfasilitasi ya. Direkam sehingga ibu-ibu bisa kalau lupa bisa melihat lagi. Ini jadi jariah nih buat panitia masya Allah. Maka yang ketiga ditanya apa? Ilmu. Diamalkan atau tidak. Terus ala ilmu bila amalin kasyajar bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kita capek-capek nanem tapi nggak berbuah kan sayang. Jangan sampai kita duduk di majelis ilmu itu materialistis, ngumpulin materi saja, materi tapi tidak kita amalkan, sayang gitu ya. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kita. Baru yang terakhir yang ditanya adalah harta kita. Dari mana harta tersebut dan dikemanakan? Nah itu. Jadi kalau yang lain cuma ditanya umur, fisik atau tubuh sama ilmu, that's it udah. Tapi kalau harta ditanya hartanya dari mana dan dikemanakan. Ini kan wajahnya wajah ngemol ya kita. Kalau ke mall, ke swalayan kita belanja sembako, itu panjang kan struknya. Nah, itu seperti itu. Kalau cuma beli gula dan teh, struknya kan cuma kecil. Beli apa Mbak? Gula, teh. Struknya pendek. Selesai. Tapi kalau kebutuhan rumah tangga, sembako, itu kan panjang. Persis seperti itu pertanyaan kita terkait dengan harta. Maka kalau kita di dunia cemburu dengan orang kaya, enak banget ya punya suami tajir melintir ya gitu. Mau apa-apa dapat. Saya ya Allah nabung dulu gitu. Bagus kan? Jadi hemat, kita kan jadi pandai menggunakan harta. Karena nanti harta ini ditanya dari mana dapetinnya dan dikemanakan saja. Ditanya itu. Kalau penghasilannya banyak, penghasilan omzet misalnya sekian M, dikemanakan itu panjang tuh. Sini panjang pertanyaannya. Makanya sekelas Abu Bakar ketika hartanya, seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah, hisabnya gampang banget. Berapa hartamu ya Abu Bakar? Sekian M. Dikemanakan? Aku titipkan kepada Rasulullah SAW. Selesai. Umar setengahnya, Utsman sepertiganya. Kita bagaimana ibadur Rahman?
hamba-hamba yang disayang sama Allah, kata Allah hartanya itu kalau diinfakkan, kalau disedekahkan, pesan Allah Pak, jangan berlebihan dan jangan pelit. Nah itu pesannya. Mau jadi hamba yang disayang sama Allah saja, itu kalau berinfak jangan berlebihan dan jangan pelit. Di antara keduanya, di mana? Di surat Al-Furqan, ibu bisa cek surat 25 ayat 67. Boleh dibantu dan tolong bacakan terjemahannya Neng. Surat 25 ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Secara wajar. Berlebihan tidak boleh, pelit juga nggak boleh. Kenapa tidak boleh berlebihan? Allah tahu hambanya kalau sedekahnya berlebihan suka nyesel dia. Kotak jalan dia titipkan 100.000, pas keluar ada bazar, jilbab 1.000 dapat 3, ya 100.000 dapat 3. Aduh, coba tadi naruhnya jangan 100. Kita ini suka nyesel kalau berlebihan, cinta yang berlebihan, tiba-tiba dia meninggalkan kita nyesel gitu kan. Benci yang berlebihan, tiba-tiba dia begitu sayang kepada kita, nyesel. Maka tidak boleh berlebihan. Sedekah yang berlebihan pun demikian. Kadang-kadang kita nyesel, coba tadi gitu kan. Maka Allah tahu karakter kita. Karakter kita itu aslinya pelit. Ya, Allah yang menyampaikan di surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 18 sepertinya. Kita cek lagi. Surat Al-Ma'arij. Biar kita kenalan ya sama kita nih siapa sih gitu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Ayat ke-19 sampai ayat 25. Boleh Neng. Surat ke-70 ayat 19 sampai ayat 25. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka tetap setia melaksanakan sholatnya, dan orang-orang yang di dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Betul. Dan tidak meminta. Ini tips dari Allah biar nggak sering ngeluh, biar nggak pelit gitu. Itu setia dengan sholat. Terus ada dana yang dialokasikan bagi yang meminta dan yang tidak meminta. Kita punya adik, punya kakak nggak minta kan sama kita, tapi kita tahu dia butuh gitu. Ada tetangga kita dia butuh tapi nggak minta sama kita. Ada alokasikan harta tersebut yang kita infakkan untuk yang meminta dan yang tidak meminta. Kalau sudah seperti ini, insya Allah itu hilang penyakit kita. Ini Allah yang memberikan bocoran kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka ngeluh. Lebih banyak mana ngeluhnya sama syukurnya? Ngeluhnya sendiri ngeluh, Mbak enak ya udah nikah, saya belum Mbak gitu. Yang sudah menikah ngeluh juga, ih Mbak enak banget ya masih sendiri bebas kemana-mana, saya udah nikah ya Allah. Ngeluh kan. Belum punya anak ngeluh, ya Allah Mbak enak ya punya anak, ada yang diajak main, seneng ya Mbak gitu. Saya belum punya anak Mbak, ya Allah Mbak doain ya Mbak gitu. Terus yang sudah punya anak bilang apa? Ih Mbak enak banget ya belum punya anak tidur nyenyak, saya Mbak ya Allah
Terus bersyukurnya kapan? Ini Allah yang memberikan bocoran kepada kita, itu sikap kita, sifat kita tuh begitu gitu. Kalau dikasih kesulitan dia mengeluh, kalau dikasih harta dia kikir, pelit. Kecuali siapa? Orang-orang yang setia dengan sholatnya. Makanya nanti masuk surga bersama keluarga itu ada sholat, ada zakat atau sedekah. Karena dua tips ini nanti kita praktekkan. Dua tips ini itu bisa mengikis penyakit hati tadi gitu. Sebetulnya ada 8, tapi yang kita bahas terkait penyakit kita itu 2, karena 2 ini lebih mudah buat ibu-ibu solehah gitu ya. Jadi kita kembali lagi bahwa kelak di hari kiamat harta kita itu akan dihisab, agar mohon maaf kalau kita menggenggam harta, nih harta ini kita bawa, kita gunakan sesuai dengan yang Allah mau, bukan yang kita mau. Allah ngaturnya bagaimana? Ada zakat tahunan, ada zakat itu kan profesi dan seterusnya. Nanti akan kita bahas ya bulan depan insya Allah terkait dengan infak dan seterusnya. Jadi hari ini karena kita ingin tahu apa sih yang dihisab di hari kiamat gitu kan. Karena orang yang masuk surga bersama keluarga takut banget rapotnya tuh jelek, takut banget. Sehingga ketika dia takut rapotnya jelek, takut hisabnya buruk, ketika di dunia dia buat semua perintah Allah dikerjakan biar nilainya bagus. Nanti di hari kiamat rapot ini akan diberikan oleh Allah. Kata Allah apa? Kalau yang punya amal soleh ngambilnya dengan tangan kanan gitu. Kalau yang amalnya toleh, amalnya buruk, ngambil dengan tangan kiri. Nah yang amal soleh yang ngambil dengan tangan kanan, sesungguhnya dia pernah bikin dosa gitu. Pernah bikin dosa, rapotnya ada yang merah. Sebenarnya ya ini dalam hadis dikatakan ketika ngambil rapot dia ngambil pakai tangan kanan. Terus dia cek bagus, nilainya bagus gitu kan. Terus ada yang merah. Aduh yang ini gak bagus nih. Sempat bikin dosa. Ditandain sama dia. Kayak yang ini yang buruk gitu ya. Dia ngebet lagi bagus. Terus dia kembali ke tempat yang tadi, yang nilainya gak bagus. Dia buka lagi, sama Allah sudah diganti dengan nilai yang bagus. Barulah dia bilang sama manusia pada saat itu, umuqra'u kitabiyah. Kamu mau gak gitu baca rapotku, kamu mau tahu gak nilaiku, begitu. Jadi yang nilainya bagus dia akan bahagia, dia akan bangga, rapotku bagus, kamu mau lihat gak gitu. Sementara yang rapotnya buruk itu ngambilnya dengan tangan kiri dan dia sembunyikan. Kenapa? Dia udah pusing. Nah ini hisapnya lama, di nerakanya lama. Jadi kalau rapot di dunia saja kita ingin nilainya bagus, apalagi rapot di negeri akhirat nanti, apalagi rapot di hadapan Allah. Jadi kalau mau berbuat buruk, enggak, nanti rapotnya jelek, enggak jadi kita. Karena sekecil apapun amal kita akan diperlihatkan sama Allah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun. Dzarrah itu kecil, molekul-molekul yang kalau ibu-ibu buka jendela, terus ada yang masuk gitu ya, yang nggak bisa ditouch, nggak bisa disentuh. Itu darah lebih kecil dari itu, coba bayangkan, sekecil apapun. Maka jangan pernah menganggap kebaikan sekecil apapun, jangan dianggap remeh. Kebaikan sekecil apapun boleh jadi kebaikan yang kecil tadi yang mengantar kita ke surga. Dan jangan pula menganggap remeh kejahatan sekecil apapun. Boleh jadi kejahatan itu yang membuat kita mampir ke neraka, na'udzubillah. Jadi orang-orang yang takut dengan hisab yang buruk selalu menjaga 4 hal ini. Pertama, umurnya, kedua fisiknya, tubuhnya, ketiga ilmunya, dan yang terakhir hartanya dari mana dan akan dikemanakan. Dia tanggung jawab dengan tanda tangannya dia.
Tanda tangannya ini, pulpen ini bisa mengantar ke surga, bisa mengantar ke neraka. Baik itu bu guru, pejabat, kan tanda tangan pakai pulpen itu, dimintakan tanggung jawab semua itu. Terus kita bagaimana? Lisan kita sekarang tidak menulis, jari jemari kita ketik apa yang kita tuliskan itu dihisap sama Allah nantinya. Kita takut kalau menulis hal-hal yang negatif, mencemarkan nama baik. Takut banget, aduh dimintakan tanggung jawab sama Allah. Umur yang kita gunakan ternyata untuk membuli. Anggota tubuh kita capeknya untuk berbuat dosa, takut banget. Maka orang-orang yang takut dengan hisab yang buruk, insya Allah akan selamat dari api neraka. Karena dia selalu menjaga hal-hal yang bisa membuat rapotnya indah. Dia bacanya bangga, dia kasih tahu teman-temannya, ini loh rapotku baik banget, bagus banget, kan gitu. Ini terkait dengan wa yakhafuna su'al hisab. Terakhir yang ke-6, kelima ya, mudah-mudahan cukup. Yang kelima kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Yang kelima, Masya Allah, orang-orang yang sabar karena mengharap keredoan Tuhannya. Sabar mengharap redho Allah. Terus sabar di berapa tempat? Sabar di 3 tempat. Sabar itu ada 3 macam. Kalau yang pernah ngaji masih ingat, tapi saya khawatir catatannya hilang ya. Kalau terkadang ya, kalau kebanyakan ilmu kan ilmunya nguap tuh. Nah, sabar di 3 tempat. Apa yang pertama? Sabar yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Salat sabar, puasa sabar, taat sama suami sabar. Kenapa? Sabar dalam ketaatan. Kalau kita nggak sabar, mungkin sholat zuhur 2 rakaat kita udah salam. Lama banget 4 rakaat 2 aja gitu. Tapi kita kan sabar kan, nunggu sampai 4 rakaat baru salam. Hanya mohon maaf, kita sholat itu tidak sabar. Kadang-kadang sholatnya subuh, yang dipikirkan zuhur, itu nggak sabarnya di situ. Baru sholat subuh nih, Allahu Akbar. Nanti siang anak-anak makan apa ya? Nah itu. Kayaknya di kulkas ada ayam, Allahu Akbar gitu. Enaknya ayam diopor apa digoreng, sami Allah liman hamidah. Tuh nggak sabarnya kita, kan masih sholat subuh. Kenapa mikirinnya makan siang? Kita suka nggak sabar untuk khusyuk gitu maksudnya. Sama halnya nih hari apa? Kamis. Tapi kita udah mikirin hari Sabtu. Besok hari Sabtu 17 Agustus ikut perlombaan apa ya gitu. Ini hari Kamis, kenapa mikirin Sabtu? Lomba kerupuk apa balap karung, Allahu Akbar gitu. Kayaknya enakan kerupuk nih, sampai Allah liman hamidah. Selesai salam, lapor ke Pak RT, Pak saya ikut kerupuk aja deh Pak gitu. Itu yang bikin kita nggak sabar untuk khusyuk. Nah itu sabar dalam ketaatan. Taat sama suami itu kan perintah Allah. Sabar nggak sama suami? Nggak. Kalau suami bilang, Bunda udah sholat, ya ayah, enak kan selesai. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar kalau ayahnya mengingatkan, Bunda sudah sholat, ayah juga kadang-kadang telat gitu. Padahal kan tinggal bilang, iya selesai kan. Tapi kita nggak sabar begitu. Maka saat kita sabar menjalankan perintah Allah, karena kita mencari redho Allah semata. Sabar dalam menjalankan perintah yang rukun Islam yang 5. Sabar nutup aurat. Ibu sabar nutup aurat ya. Tapi rambut saya cakep loh Bu, baru dari salon. Kasih suami aja. Memang kita kan ke salon buat suami kita. Gitu ya, jadi ini Masya Allah akhir zaman nutup aurat itu akan menjadi amal yang sangat sulit. Walaupun kita sudah terbiasa, tetapi akhir zaman
itu kadang menjadi sesuatu yang dilarang gitu kan. Maka yang bagus kita mulai belajar bagaimana jilbab kita itu nutupin dada, itu yang diperintahkan tuh. Banyak kan jilbab bunuh diri, yang dicekek tuh kan bunuh diri. Jilbab dicekek itu nggak sehat. Yang begini dilepas, biarkan dia merdeka gitu. Jadi itu yang dianjurkan, tutup dadanya. Kok bisa sih panas-panasan pakai jilbab mencari ridho Allah? Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua apa? Dalam meninggalkan maksiat, dalam meninggalkan larangan. Nggak boleh selingkuh, ya sabar. Nggak boleh ngerumpi, ya sabar. Nggak usah protes dengan syariat Allah. Kenapa sih ya haji harus di tanah haram, mana mahal, coba kalau haji di Monas. Sabar, memang perintah Allah di sana. Terus kenapa sih kalau orang taat nggak ada protes, termasuk dilarang nggak akan protes. Kenapa sih nggak boleh selingkuh? Kenapa sih nggak boleh ngerumpi? Bahkan saya pernah ngajar di salah satu kantor itu panitianya ngemut permen, saya tanya, Mbak ngemut permen terus? Iya, habis kalau nggak ngerumpi asem. Dari pagi saya udah belajar nggak ngerumpi, jadi dia ngemut aja gitu, ngemut permen gitu ya. Karena kalau perempuan dilarang ngerumpi, itu mereka ke kelurahan minta SKTM, surat keterangan tidak mampu gitu. Jadi kalau kita bisa nahan nggak ngerumpi, itu Masya Allah. Lagi belajar, kan harus sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Paling berat buat ibu-ibu itu ngerumpi ya, meninggalkan ngerumpi itu paling berat. Paling berat buat bapak-bapak itu menahan pandangan. Dia menahan pandangan itu berat buat dia. Kenapa? Yang lalu lalangan banyak tuh perempuan. Dia harus nunduk, kalau ngelirik, ya Allah sayang, mubadir dia. Makanya kalau ada bapak-bapak sabar untuk menahan pandangan. Oh, perempuan itu bukan muhrim saya nggak layak lihat, itu keren. Kita sabar menahan lisan kita, itu keren. Nggak terlalu banyak gaul ya. Artinya bergaul boleh, tetapi kalau banyak circle yang membuat kita lebih banyak ngerumpi, hindari. Semakin tua, circle yang ngajak ngerumpi itu ditinggalkan. Kenapa? Kita ingin sisa usia kita yang kita lakukan adalah kebaikan. Kita yang paling tahu circle yang mana yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Kalau circle-nya ngerumpi terus, kita yang mengingatkan. Kita jadi anak buahnya Sumanto hari ini. Loh, kenapa? Sumanto kan makan bangkai. Kita tidak sadar kalau ketika ngerumpi kita sedang memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Orang ngerumpi itu gampang banget gitu ya. Ketemu di tukang sayur 5 menit tuh bisa ngerumpi. Bisa. Sebabnya apa sih? Boleh jadi karena iseng, boleh jadi karena kecewa, iri, dengki, sombong, marah, prihatin, itu bisa membuat orang ngerumpi. Makanya sabar. Aduh, astagfirullahaladzim. Sabar saat kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sabar yang kedua dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar yang terakhir, sabar dalam menghadapi ujian Allah. Kita yang hadir di sini matanya penuh dengan ujian. Ada yang lewat suaminya, ada yang lewat anak-anak ya. Ada yang lewat hartanya. Cicilan gak lunas-lunas. Ujian kita macam-macam, disesuaikan dengan iman kita. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Semakin dekat posisinya dengan Allah, semakin gencar goyangannya. Iman kita disesuaikan, ujian kita disesuaikan dengan keimanan kita. Makanya banyak yang bilang begini, Bu Fatia, kok saya setelah hijrah, setelah saya beralih ke jalan yang lebih baik lagi, ujian saya berat begitu. Saya bilang karena kita semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin besar ujiannya.
semakin disayang sama Allah. Orang-orang terdekat itu kan disayang. Kalau yang jauh, jaraknya terlalu jauh, maka dia harus lari untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah tahu kapan ajal menjemput. Jangan terlalu lambat jalan kita, jangan stuck di tempat. Ajal kita semakin dekat, semakin bergantinya tahun, semakin dekat jatah kita bertemu dengan Allah. Maka jalannya jangan terlalu lambat. Cari cara bagaimana Allah redho. Sabarnya memang sabar dalam mencari redho Allah. Sekarang kita lagi belajar, ya Allah, aku ikuti yang Engkau mau ya Allah. Aku belajar redho dengan semua keputusan-Mu ya Allah. Karena apa yang Engkau berikan adalah yang terbaik buat hamba. Kalau ada iman kepada takdir baik dan buruk itu kacamata kita sebetulnya. Iman kepada takdir baik dan buruknya gitu ya. Sesungguhnya itu kacamata kita. Kalau kacamata Allah, semua keputusan Allah adalah yang terbaik. Semua yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Cuma kadang-kadang kita sok tahu, kita berpikir bahwa itu yang terbaik. Sama halnya kita bilang sama Allah, ya Allah berikan hamba ini. Terus tidak dikasih sama Allah kan. Kita bilang, ya Allah kenapa doaku tidak dikabulkan? Kata Allah, karena itu bukan yang terbaik untukmu. Allah ganti dengan yang lebih baik lagi, tapi kita protes. Makanya banyak pertanyaan, Bu Fatia kenapa doa saya tidak dikabul-kabulkan gitu kan. Karena kita merasa apa yang kita minta itu yang terbaik, belum tentu. Nggak usah jauh-jauh, anak main pisau, kita bilang jangan main pisau itu, nanti tanganmu terluka. Kita ganti dengan pisau mainan. Anak kita mau nggak? Nggak mau. Main gergajian nggak mau, dia maunya gergaji yang bener gitu. Kita ganti, nggak mau dia. Padahal gergaji itu akan melukai tangannya, tapi karena dia tidak tahu, tidak paham, dia protes, nangis, jadi ganti. Maunya apa? Pisau yang sebenarnya. Sama halnya dengan kita. Kita minta sama Allah A, B, C, D, terus kita marah ketika tidak dikabulkan. Padahal ketika Allah tidak mengabulkannya, karena Allah tahu itu bukan yang terbaik buat kita. Allah paling tahu. Banyak doa-doa kita yang dipending kan. Kita minta A belum, kita minta B belum. Allah sayang banget sama kita. Allah selalu menjaga kita dan Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Cuma kitanya nggak mau dikasih yang terbaik. Kita pengen yang kita mau, bukan yang Allah mau. Maka belajar dari ayat ini, yang masuk surga bersama keluarga, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar karena mencari redho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk doa-doa kita, termasuk ujian kita, kita serahkan kepada Allah saja. Ya Allah, Engkau uji dari pintu ini karena Engkau tahu hamba cocoknya di pintu itu. Yang diuji lewat anak-anak karena nggak mampu kalau diuji lewat suami. Yang diuji lewat suami karena nggak mampu kalau diuji lewat orang tua atau lewat anak. Begitu seterusnya. Semua sudah disesuaikan. Ujian itu tidak pernah tertukar. Dan wanita adalah makhluk terseksi dan terseleksi. Sudah diseleksi sama Allah. A, ketemunya sama siapa, nanti ujiannya apa. B, ujiannya dari, itu sudah Allah tentukan semuanya. Maka kita yang hadir hari ini belajar redho dengan keputusan Allah, karena yang ingin masuk surga bersama keluarga diantaranya apa? Sabar karena mencari redho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berhenti di poin kelima gitu ya. Next insya Allah kita selesaikan masuk surga bersama keluarga bagian ketiga. Dan mudah-mudahan yang 5 poin ini bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan, dan kita dimampukan oleh Allah mengamalkannya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dimampukan mengamalkan apa yang Allah sampaikan, dan semoga
kalau Allah kumpulkan kita bersama anak cucu kita di surganya. Demikian, jika ada kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik, dan kita akan menyelesaikan materi kita. Semoga dikuatkan, disehatkan, dimampukan. Baik, kita tutup pengajian ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.